Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jumpa lagi dengan kami dari tim Konsis Pro. Hari ini kita akan membicarakan tentang apa itu improvement. Bersama saya ini ada seorang konsultan senior, Pak Samsul Rizal. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Pak Samsul ini adalah mantan ya, karyawan Toyota. Ya, nanti Pak Samsul akan bercerita sendiri tentang bagaimana bekerja di Toyota dan apa yang telah dilakukan selama di Toyota, khususnya terkait dengan improvement. Oke, silakan Pak Samsul mengenalkan diri dulu ya. Dulu terutama terkait dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama di Toyota. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sore bagi semuanya. Nama saya Samsul Rizal. Saya ini lulus dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, jurusan Industrial Design atau Desain Produk. Jadi sedikit gambaran di sana itu desain produk itu lebih kepada mendesain produk gitu ya. Saya masuk ke Toyota, bergabung dengan Toyota tahun 1997. Di awal itu ikut dalam proyek-proyek Toyota yaitu Kijang Kapsul. Dulu kodenya saya masih ingat 510T dan N630. Ya. Oke, yang saya baca, yang saya dengar bahwa Toyota adalah termasuk pionir yang menggemakan improvement atau mungkin di dalam bahasa Indonesia lebih tepat saya lebih setuju dengan peningkatan gitu ya. Nah, mungkin Pak Samsul bisa menjelaskan atau membedah apa improvement atau andalan dari Toyota sehingga punya produk yang handal tapi juga harga yang affordable atau layak untuk dijual ke masyarakat. Ya, jadi sebelum kita bicara kepada improvement ya, saya ingin menyampaikan kepada Pak Aris ini bahwa Toyota itu mengenal yang namanya Toyota Production System. Toyota Production System itu bertujuan untuk membuat satu produk yang benar-benar efisien, kemudian benar-benar praktis dan sebagainya, gitu ya. Jadi dia itu dalam memproduksi satu produk, Toyota itu ditopang oleh dua pilar. Yang pertama kalau bahasa Jepangnya itu Jidoka atau automation, otomatisasi, ya. Kemudian pilar yang kedua adalah just in time. Just in time itu ketika kita akan memproduksi sesuatu, yang namanya material itu harus just in time. Jadi artinya apa? Ini semuanya berkaitan dengan supply chain-nya, dengan gudangnya dan sebagainya sampai kepada suppliernya. Jadi bukan hanya lancar tapi stoknya berlebih gitu ya, tidak. Dibutuhkan secukupnya di waktu yang tepat gitu. Just in time. Ya, seperti itu. Nah, nanti dari situ kalau kita jabarkan itu nanti banyak yang program-program itu yang disebut dengan Kaizen, Pak. Seperti itu. Kaizen itu sendiri apa itu? Jadi Kaizen itu kan kalau dalam bahasa Jepang tuh Kai itu adalah perubahan. Zen itu adalah lebih baik atau good gitu ya. Jadi prinsipnya apa yang kita lakukan di dalam satu perusahaan besar seperti Toyota itu adalah membuat satu perubahan menjadi lebih baik. Jadi maksudnya ketika kita bicara opposite atau sebaliknya, jangan melakukan perubahan tapi menjadi lebih buruk. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi pengertian Kaizen atau bahasa Inggrisnya improvement, ke dalam bahasa Indonesia peningkatan ya. Jadi peningkatan. Kenapa tidak kita pakai kata perbaikan, memberi kesan kalau perbaikan itu rusak dulu baru diperbaiki. Jadi saya lebih setuju dengan terjemahan atau peningkatan. Kalau improvement atau Kaizen di Toyota tadi ada TPS lah, Toyota Production. Tapi tool-tool yang dipakai atau alat-alat atau metodologi yang dipakai untuk mencapai perbaikan yang lebih baik tadi, peningkatan tadi ya, berubah ke arah yang lebih, itu apa saja? Sebenarnya mungkin teman-teman kita nih, para pemirsa ini semua pada tahu ya, yang namanya improvement di sebuah pabrik itu kita kenal dengan TPM, Total Productivity Maintenance dan sebagainya gitu kan ya. Itu sebenarnya sama dengan Toyota, cuma tidak dibahasakan dengan TPM seperti itu ya. Jadi seperti contohnya standarisasi, kemudian ada yang 5S ya. 5S itu seri, setong, seiketsu dan sebagainya, itu yang pokoknya harus bersih dulu, dirapihkan dan sebagainya. Itu sebenarnya tools-tools Toyota yang sebenarnya sama, cuma perbedaan bahasa saja.
Nah, itu dilakukan di Toyota dan dicanangkan oleh top management dengan partisipasi seluruh karyawan. Karena begini Pak, kalau seluruh karyawan tidak ikut, percuma Pak. Cenderungnya kalau di Toyota itu top down atau bottom up? Sebenarnya sih kita cenderungnya dua arah, karena kita itu saya ingat banget ya waktu itu Sacho atau presiden direktur kita itu Mr. Ibaragi ya, itu bilang our focus is you. Jadi is you itu maksudnya tuh kita seluruh karyawan ini adalah fokus dari perusahaan. Kita ini dijadikan subjek bukan objek Pak. Jadi kita banyak memberi masukan pada perusahaan, perusahaan juga memberi masukan kepada karyawan sampai dengan rewardnya untuk perbaikan yang lebih baik tadi. Ya. Banyak dari istilah-istilah di dalam industri itu diawali dengan total ya, ada total productive maintenance, total quality management dan lain-lain ya. Total ini sebetulnya adalah melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Artinya kenapa saya menanyakan top down dan bottom up? Dua-duanya penting karena keterlibatan dari karyawan yang posisinya paling bawah sampai paling atas itu sangat diperlukan. Jadi kenapa saya tadi menanyakan di Toyota apakah sifatnya top down atau bottom up gitu ya. Nah, sedangkan di pelaksanaannya sendiri di dalam Kaizen itu apa saja yang dilakukan gitu ya, untuk melibatkan semua karyawan tadi? Ya, jadi seingat saya itu ya sekitar tahun 2009-2010 itu Sacho kita atau presiden direktur kita Mr. Ibaragi namanya. Itu beliau adalah orang produksi. Orang produksi yang menjadi top manajemen. Artinya itu dia cara berpikir, pola pikirnya semua itu benar-benar sudah tertata sebagaimana produksi itu berjalan. Nah, beliau wajibkan itu yang namanya improvement, continuous improvement kepada pabrik dan office. Waktu itu meskipun saya ada di bawah divisi engineering, tapi saya ada di office posisinya. Nah, itu diminta oleh beliau ini kontribusi dari seluruh karyawan. Jadi meskipun kita karyawan office itu harus memberikan improvement. Itu tahun berapa kira-kira? Itu 2009 2010 lah kurang lebih. Pada waktu itu apa ada gap ya untuk pelaksanaan improvement itu sendiri antara orang lapangan, pabrik atau produksi dengan office itu. Sehingga dia menekankan itu gitu. Betul. Ya, betul Pak. Jadi karena mereka orang-orang pabrik itu kan sudah terbiasa dengan sistem. Target sekian gitu kan, take time sekian, mereka udah ngerti gitu kan, dan udah terpola. Sedangkan orang office itu belum, jadi mereka itu masih banyak yang namanya murah-muri, itu adalah pemborosan, segala macam lah intinya pada buang-buang waktu, buang-buang bahan dan sebagainya. Itu ketika ditetapkan ada gap, ada istilahnya culture shock gitu ya, culture shock dari teman-teman di office. Kebetulan waktu itu kita di engineering bersama teman-teman yang lain itu akhirnya seperti tanda petik menjadi duta penyambung lidah dari Mr. Ibaragi kepada teman-teman, misalnya orang finance, orang yang lain kan itu benar-benar biasanya tuh mungkin belum begitu familiar dengan. Jadi ada kesan bahwasanya Kaizen itu hanya untuk orang produksi gitu. Pada saat itu awal-awal office tidak kena gitu. Betul, pada awal gitu. Nah, tapi akhirnya setelah dilakukan sosialisasi, kemudian ada yang namanya QCC, Pak. QCC itu adalah Quality Control Circle. Ya, dilombakan. Gugus kendali mutu kalau bahasa Indonesia. Itu mereka tuh mulai akhirnya dari nggak paham, dari protes, akhirnya gini tuh. Efisien. Saya kasih contoh dulu. Di office Pak dulu ya, kita kan di Sunter itu kantor Toyota tuh 7 lantai. Itu kan ada lift ya. Ketika dulu awal-awal itu mau keluar lift, masuk lift itu nggak diatur, bebas aja. Sehingga liftnya ada berapa waktu itu? Waktu itu ada dua. Satu lift barang plus lift orang, satu khusus lift orang. Ada 3. Lift orang itu ada 2, lift barang ada 1. Masalahnya apa tuh pada waktu? Itu rebutan. Jadi traffic. Jadi orang udah terlambat ya mau ngeprik ya, istilahnya dulu ngepriknya gitu ya. Itu prikannya tuh di atas, saya di lantai 7 yang ngeprik di atas. Biar nggak telat ya. Buru-buru akhirnya improvement pertama apa? Simpen di bawah. Si alat itunya gitunya tuh. Apa time cut ya atau apa sih atau apa dulu masih yang prik-prikan tuh pakai kartu gitu. Gitu.
Itu simpan di bawah. Terus kemudian diatur, dahulukan yang keluar. Seperti kita kalau naik MRT, LRT, itu ada aturan Pak. Itulah. kalau dulu rebutan. Begini, ada orang yang mau, udah terlambat nih masuknya. Kenapa jadi rebutan? Karena engineering masuk 7.15, HRD masuk jam 8, jadi beda timingnya. Itu. Kayak gitu. Akhirnya solusinya Pak? Ya itu tadi, si perikannya simpan di bawah, kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan di office itu bahwa kalau naik lift dahulukan yang keluar. Gitu. Tidak menimbulkan masalah baru. Orang habis ngetap langsung pergi gitu. Kalau itu benar masalah mentality itu. Masalah mentality itu. Oke, kalau macam-macam Kaizen sendiri ya kita atau improvement sendiri itu ada berapa macam yang dikenal tadi sempat QCC ya. Ada yang lain lagi mungkin? Ya, jadi ada improvement yang dilakukan oleh diri pribadi, individual. Ya, individual. Jadi kita bikin semacam idea improvement, kemudian kita masukkan ke dalam kotak, gitu ya, kotak Kaizen namanya. Nanti sama manajer dilihat apakah ini Kaizen ini masuk akal atau tidak, dipromot, dilakukan implementasi. Ada reward waktu itu? Saya alhamdulillah pernah dapat. Enggak, kalau yang individual itu ada reward. Kalau berhasil berapa tuh? Paling kecil berapa, paling gede berapa? Secara jumlah saya nggak inget ya, tapi lumayan lah Pak untuk bisa naktir teman-teman. Iya. Jadi ada QCC, Kaizen perorangan, ada individual, ada lagi ya, namanya Jisukeng. Ya. Jadi Jisukeng itu improvement untuk supplier. Nah, kalau yang Jisukeng ini biasanya Pimpro-nya itu adalah purchasing. Purchasing division dibantu oleh teman-teman dari engineering ya sebagai untuk technicalnya. Seperti itu. Jadi kalau di Toyota itu purchasing itu bidang ini ada yang nang ini namanya apa buyer ya? Buyer ini sendiri, jadi bayarnya banyak. Bayarnya banyak ya. Engineeringnya juga gitu. Kalau bagian-bagiannya. sama seperti itu kurang. Jadi itu nanti satu tim dengan supplier. Ya, dengan supplier. Jadi contohnya gini. Misalnya saya dulu engineering di produk engineering nomor 1 menangani chassis. Chassis itu selain chassis itu bukan hanya frame ya, tapi komponen-komponen yang ada di dalam chassis seperti bannya, seperti peleknya. Nah, waktu itu tuh kita improvement pelek. Nah, desainnya tuh desain saya. Saya secara kan tadi kan menyambung dengan di awal, saya bilang saya FSRD, desain produk. Saya tuh mendesain pelek. Desain pelek, kemudian akhirnya di-approve, kemudian diproduksi. Nah, pada saat diproduksi, kemudian berjalan sekian tahun gitu kan, itu tiap tahun tuh dituntut oleh top management untuk cost reduction, diturunkan harga. Maaf, ini engineering itu ada engineering design, ada engineering proses, atau ada yang lain, atau ya dari ujung awal desain sampai akhir ditangani oleh Pak Samsul sendiri atau ada orang jadi lain? Gini, kalau saya itu engineering design sebenarnya, engineering design, kemudian kalau ada engineering proses itu di pabrik. Beda itu. Yang terlibat Jisukeng itu siapa? Itu engineering design sama product engineering. Tapi yang di pabrik enggak ya? Oh, malah yang di proses malah enggak ya? Belum. Nah, ini kan karena masih menyangkut produk. Karena pengerjaan proses pembuatan pelek itu ada di vendor atau di supplier ya? Kalau di dalam pabrik mungkin hanya assembly? Assembly. Jadi kalau yang di pabrik itu engineering-nya lebih kepada bagaimana caranya take time lebih cepat. Jadi yang terlibat adalah purchasing, engineering design dengan product engineering, terus sama supplier. Supplier biasanya bagian apa? Itu satu departemen biasanya. Jadi dituntut. Ya ada produksinya, ada engineering-nya seluruhnya dilibatkan. Apa success story yang pada waktu itu bisa dicapai? Ya, waktu itu saya mendesain satu pelek Innova dan Avanza itu spesifikasinya itu menggunakan machining Pak. Machining itu pelek kan kebayangkan Pak udah dicat, itu nanti di kerok lagi catnya. Jadi hanya bagian atasnya aja, yang peaknya itu atasnya yang menjadi kayak chrome gitu, kayak aluminium mengkilap. Tapi bagian-bagian lainnya tetap painting. Itu kan prosesnya lumayan mahal tuh. Nah, ide dari saya, ide perorangan waktu itu dihilangkan satu prosesnya, yaitu proses machining itu hilang. Nah, kemudian kita implementasikan ke Jisukeng tadi ke mana waktu itu pabrik peleknya di Surabaya, kemudian ada yang di mana Cikarang kalau nggak salah saya. Itu produk engineering, purchasing melihat
bisa nggak diimplementasi? Jadi pada waktu yang dirubah apa? Apa dice-nya atau kan? Dice-nya satu dihilangkan. Karena kan ada machining hilang nih ya. Ya, mesinnya hilang itu. Nah, ide saya karena saya sebagai desainer produknya, ide saya begini. Nanti produk engineering yang mikir, bisa nggak ya secara drawing gimana? Mereka mikir tuh. Oh. Nggak semuanya saya, Pak. Jadi desain otomatis nggak akan berubah dong gitu ya. Iya, Tapi prosesnya, jig mesin, dice segala macam Betul. itu yang dirubah sehingga ada satu proses yang hilang. ya, Gitu ya. baru nanti disosialisasi ke supplier itu bersama-sama tadi tim Jisukeng. Iya, iya. Ya purchasing, ya engineering production, engineering 1 dan sebagainya. Oke nggak? Kalau oke, udah kita presentasi ke top approve, udah jalan. Dapat rewards nggak waktu itu? Ada saya itu. Yang di orang Toyota dapat. Dapat. Yang orang supplier dapat juga. Saya bilang dapat, Pak. Saya bilang dapat, Pak. Ragu-ragu kayaknya. karena gini, Pak. Maaf ini Pak ya, ini mungkin bukan off the record tapi nggak apa-apa lah, silakan pemirsa juga pasti tahu di mana-mana yang namanya industri itu ketika owner brand itu akan meminta cost reduction Kepada suppliernya ya. Nah, sebenarnya itu bahasanya adalah cost reduction. Cost reduction. Berarti ada ini nggak, resistensi nggak dengan aktivitas Jisukeng itu turunnya vendor, wah ini suruh cost reduction terus kan? Itu sama Pak, sama seperti ketika Mr. Ibaragi meminta Kaizen di office, resistensinya besar. Biasa ya, kaget. Sama di supplier juga kaget kan. Awal-awalnya begini kok prosesnya hilang, terus harganya jadi murah. Tapi lihat biasanya Toyota itu top manajemen sudah berpikir volume dinaikin. Seperti itu. Ya, itulah success story untuk penerapan Kaizen atau improvement di Toyota. Jadi seringkali perubahan itu meskipun ke arah yang lebih baik ada resistensi dari orang-orang yang seharusnya melaksanakannya. Tapi ketika terjadi keberhasilan, bagaimana mensosialisasikannya sehingga seluruh karyawan, seluruh pihak, seluruh stakeholder, pemangku kepentingan termasuk pihak supplier itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan mungkin dari pemangku kepentingan atau yang mendapat manfaat lebih besar, bagaimana juga ada timbal balik, artinya ada rewarding gitu ya. Saya yakin rewardingnya itu tidak terlalu besar ya, tapi yang dinikmati oleh owner atau pemilik bisnis itu sendiri pasti akan lebih besar. Karena apa? Salah satu waste itu yang nomor 8 ya kalau saya itu adalah tidak terekspornya atau tidak termanfaatkannya dari potensi karyawan. Dengan adanya kegiatan improvement atau Kaizen ini, seluruh karyawan terlibat dan rewarding itu adalah menjadi kecil nilainya dibanding manfaatnya, karena seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan itu bersemangat untuk melakukan Kaizen dengan sukarela. Ya. Sekian hari ini, Pak Samsul ada closing statement tentang improvement ini. Pada dasarnya yang namanya Kaizen itu kan adalah perubahan menjadi lebih baik gitu ya. Memang pada dasarnya pada awal-awalnya itu dilakukan di pabrik gitu ya. Tapi ternyata setelah kita telaah lebih jauh, ini ternyata bisa diimplementasikan ke bidang-bidang di lain pabrik. Seperti tadi contohnya di kantor, bahkan di rumah. Contoh di rumah. Saya mohon maaf ini mungkin saya cerita tentang saya sedikit di rumah. Itu ketika saya menyimpan barang-barang yang sering saya pakai ya, seperti misalnya kunci-kunci gitu ya, kunci pas segala macam. Itu saya bikin kotak khusus. Ketika kunci-kunci yang tidak sering saya pakai, saya bikin kotak khusus dan itu warnanya beda. Nah, yang sering ini saya simpan di atas. Yang tidak saya sering pakai saya simpan di bawah. Itu salah satu hal sederhana, itu saya implementasikan sampai ke istri saya. Istri saya juga sutil istilahnya untuk masak itu yang sering kamu pakai yang mana, yang ini ya udah yang ini, yang ini udah lebih baik disimpan. Sehingga akhirnya penataan rumah itu lebih rapi, lebih resik dan sebagainya. Demikian mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Oke, cukup sekian untuk perjumpaan kali ini membicarakan tentang improvement atau bahasa Jepangnya Kaizen, bahasa Indonesia peningkatan. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain bersama Konsis Pro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.